Selamat pagi, siang, malam semua. Perkenalkan, aku Rania Hendra Dwi Putri sebagai moderator podcast yang berjudul Kenapa Ada Orang Sulit untuk Meminta Maaf. Kali ini kita ditemani oleh Kasita sebagai narasumber kita pada podcast kali ini. Halo Kasita. Halo Rania, halo teman-teman. Oke. Mungkin kita bincang-bincang singkat dulu kali ya sebelumnya. Kasita, aktivitas belakangan ini bagaimana? Oke, aktivitas sehari-hari memang masih aktif di Radian ya, karena aku sebagai co-founder juga dan saat ini running yang merintis kembali, terus juga persiapan untuk sekolah keluar gitu. I see. Jadi memang padat ya kelihatannya. Good. Iya, Kabar kakak baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, kalau begitu tanpa berlama-lama kita langsung saja mulai masuk ke dalam topik podcast kita pada hari ini. Hmm, Sebentar. Baik. Hmm, oke, jadi mengapa podcast pada hari ini diangkat? Karena ada kalanya apabila kita telah melakukan suatu kesalahan, kan sebuah kewajiban ya untuk kita meminta maaf. Tetapi tidak semua orang nih mau meminta maaf padahal mereka telah melakukan suatu kesalahan, entah itu orang lain di sekitar kita, atau bahkan mungkin diri kita sendiri nih yang mungkin enggan atau mungkin memiliki kesulitan untuk meminta maaf. Banyak faktornya seperti rasa malu atau mungkin merasa marah atau mungkin merasa jati dirinya jadi tercoreng dan lain sebagainya gitu. Nah, mungkin kita bisa membahas fenomena dan penyebab orang sulit untuk meminta maaf dari sudut pandang Kasita nih. Kalau menurut Kasita sendiri gimana nih? Oke, mungkin fenomena sehari-hari yang paling sering kita temui gitu, mungkin juga kita rasakan tuh ya, eh, ke orang-orang terdekat sih sebenarnya. Mungkin kayak ke orang tua, ke kakak atau ke adik atau ke pasangan gitu ya, atau ke sahabat yang memang kayak keberadaannya tuh taken for granted gitu ya untuk kita. Hmm. Jadi kadang-kadang kita berinteraksi pun sudah kurang bisa itu menempatkan diri gitu ya. Kayak misalnya ya udah terlalu terbiasa nih. Kayaknya sih nggak nyakitin ya ngomongnya gitu. Kayaknya biasa aja. Tapi atau mungkin pas kita lagi hektik gitu ya atau occupied sama kerjaan di kampus, tugas-tugas gitu ya atau kerjaan di tempat kerja gitu terus tanpa sadar kita lashing out-nya ke orang terdekat kita gitu dan karena mereka yang mau gimana lagi kan kita nggak bisa milih orang tua gitu ya atau misalnya kita nggak bisa milih saudara dan pasangan kita pun udah menerima gitu kayaknya jadi kadang-kadang kita tuh eh, tanpa sadar misalnya lashing out, tanpa sadar mengucapkan hal-hal yang sebenarnya tidak kita maksudkan karena sudah terlalu sering berinteraksi gitu. Itu sih yang Oh, mungkin sering kita temui di kehidupan sehari-hari. I see. Jadi ada kalanya kita itu terlalu taken for granted orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi kita bisa berlaku dalam tanda kutip seenak maunya kita gitu, tanpa sadar ternyata itu menyakiti mereka gitu. Nah, berarti kan kalau kita mungkin telah melukai mereka, telah membuat mereka merasa tidak nyaman, kita perlu untuk meminta maaf nih. Tapi ada rasa seperti rasa-rasa tidak nyaman tertentu nih dalam diri gitu. Kalau dari Kak Sita sendiri, kira-kira kenapa ya kita tuh dari internal maupun eksternal kita itu jadi enggan gitu untuk meminta maaf ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Oke, mungkin yang pertama bisa kita bahas dari teori of mind ya. Teori of mind itu apa? Teori of mind itu adalah kemampuan kita untuk memahami perspektif orang lain gitu ya. Dan itu adalah salah satu kemampuan sosial dan kognitif kita untuk berinteraksi. Kemampuan teori of mind itu juga umumnya dikembangkan pada saat kita usia anak-anak gitu ya. Jadi usia 4 tahun kita sudah punya kemampuan untuk memahami oh, ibuku menangis nih, kenapa ya kira-kira? Oh, kalau aku ngerebut mainan
kakakku juga bisa nangis ya walaupun dia lebih tua dari aku kayak gitu. Dan itulah yang membentuk bagaimana kita berinteraksi dengan orang, bagaimana kita memahami bahwa orang itu bisa tidak nyaman karena misalnya hal-hal yang kita lakukan gitu, atau merasa sedih juga, merasa marah gitu. Nah, dan yang itu adalah habit ya. Bagaimana sejak saat kita kecil, orang-orang terdekat kita mengenalkan kita pada berbagai macam situasi, berbagai macam keadaan dan orang juga gitu ya. Jadi itu yang pertama ada theory of mind yang bisa mempengaruhi bagaimana kita eh, bisa mempersepsi nih butuh minta maaf atau enggak ya gitu. Kemudian yang kedua ada habit gitu ya. Mungkin kita waktu SD dulu kali ya mesti ada kata-kata jangan lupa nih senyum, sapa, salam gitu. Dan juga jangan lupa terima kasih, tolong dan minta maaf gitu. Dan bisa aja kita nggak cuma mengenal di sekolah, tapi sudah ditanamkan sejak di keluarga gitu ya. Jadi memang ada keluarga yang bisa menanamkan habit itu, ada yang enggak. Kemudian juga yang terakhir tuh adalah persepsi tentang meminta maaf gitu ya. Itu sangat dipengaruhi oleh diri dan juga bagaimana dia seorang individu itu memahami eh, persepsi tentang minta maaf itu, tentang minta maaf, terus apa emosi yang menyertai hal itu gitu. Ada orang yang dia mudah minta maaf karena merasa bahwa ya aku salah gitu. Ya aku ngerasa nggak nyaman dengan melakukan hal yang tadi sudah kulakukan gitu. Ada yang sudah tahu jika dia merasa tidak nyaman karena mungkin menyakiti orang lain atau merasa kurang nyaman karena ya tadi ya merasa bersalah sebenarnya, tapi pride-nya atau perasaan eh, ini ya perasaan bukan bangga ya, jadi perasaan defensif gitu, itu terlalu tinggi gitu. Jadi yang dilihat malah, duh kayaknya aku malu deh kalau nanti minta maaf, kan aku harusnya nggak boleh salah gitu. Duh aku rasanya nggak perlu deh minta maaf kayak gitu, karena yang pertama tadi dia tentang theory of mind, yang kedua juga tentang habit ya, dan yang ketiga tuh persepsi tentang minta maaf itu sendiri kayak gitu. Oke, jadi kalau dari Kasita ternyata cukup banyak ya faktor-faktor mengapa orang itu bisa sulit untuk meminta maaf gitu. Ada dari bentukan ketika mereka masih kecil, ada juga kebiasaan yang dibangun ketika mereka masih dalam masa-masa sekolah, masa kanak-kanak, di dalam sekolah, di dalam keluarga, dan juga ternyata persepsi kita terhadap meminta maaf itu sendiri memiliki pengaruh apakah kita akan meminta maaf atau tidak gitu. Bagaimana cara kita mengendalikan rasa tidak nyaman kita, bagaimana cara kita mempersepsikan rasa tidak nyaman kita, dan apa yang akan kita lakukan untuk mengatasi rasa tidak nyaman tersebut, itu akan mempengaruhi bagaimana kita nanti akan meminta maaf atau mungkin akan menunda-nunda dulu atau mungkin malah tidak mau meminta maaf kepada orang lain gitu. Oke, Kak Sita. Eh, untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin kita bisa membahas tips nih untuk orang yang bagaimana nih tips supaya kita mulai bisa untuk meminta maaf gitu. Bagaimana caranya untuk orang yang kesulitan nih untuk meminta maaf kepada orang lain, mulai mencoba nih untuk meminta maaf gitu. Oke, jadi mungkin yang pertama, kalau kita ada keinginan untuk minta maaf, berarti kita sebenarnya sudah tahu ya, kalau kita ngerasa bersalah gitu, atau ngerasa nggak nyaman nih, kayaknya perlakuanku tuh kurang sesuai gitu, tidak patut. Terus, jadi yang pertama kita bisa self-aware gitu tentang hal tersebut gitu, perasaan bersalah, perasaan tidak nyaman. Kemudian yang kedua itu bisa eh, take your time gitu ya. Take your time untuk apa? Untuk merenungkan apa sih tadi yang terjadi gitu. Kadang kan mungkin banyak yang pernah cerita gitu. Mbak aku sampai sekarang tuh apalagi kalau misalnya hubungan romantis gitu ya. Kayak aku nggak tahu nih salahnya tuh dari mana sih gitu. Aku nggak tahu yang sebenarnya salah tuh siapa gitu. Jadi take your time untuk memahami apa
yang terjadi. Kayak situasi apa yang men-trigger perasaan bersalah, kemudian siapa orangnya sebenarnya, apakah itu adalah karena tadi emosi sesaat gitu ya, karena banyak hal-hal yang terjadi dan di luar kendali kita, atau memang orang yang tadi yang membuat kita memperlakukan sesuatu, melakukan sesuatu yang tidak baik itu juga sebenarnya menyakiti kita juga awalnya gitu. Nah, terus kemudian eh, susun rencana untuk berkomunikasi atau menyampaikan permintaan maaf. Nah, juga itu yang penting ya, gimana kita menyusun rencana karena kadang kita minta maafnya nggak direncanakan dengan baik gitu ya. Jadi kesannya kayak ngomong doang nih kayaknya nanti juga akan keulang lagi kayak gitu. Hmm. Itu. Kemudian menyusun rencana itu termasuk ke dalam salah satu bentuk take responsibility ya. Itu yang ketiga. Jadi take responsibility itu menyadari bahwa kita salah nih di part ini gitu. Perilaku kita nih nggak baik nih. Kemudian juga eh, mulai menyadari apa yang kita inginkan gitu ya. Apakah benar kita eh, minta maaf itu dengan cara seperti ini gitu. Kemudian yang keempat ada deliver it in the best way according to you gitu ya. Jadi bukan kayak udahlah aku bisanya cuma minta maaf kayak gini aja ngomong doang atau paling ini mungkin bagi teman-teman ya yang pernah mengalami minta maafnya cuma lewat chat doang nih gitu kan. Terus jadi itu kalau minta maaf untuk menunjukkan kesungguhan kita dan memahami bahwa kita bersalah itu kita memang harus benar-benar menunjukkannya ke orang yang tadi ya, orang yang terkait dengan perasaan kita tadi. Terus fokus pada apa yang kita rasakan gitu. Mungkin dengan menggunakan I sentence gitu ya. Aku minta maaf hari ini telah melakukan ini. Aku membuat kamu tidak nyaman ya. Aku juga merasa kurang nyaman dengan hal ini. Aku minta maaf dan harapannya ke depannya kita bisa kembali berhubungan dengan baik gitu misalnya. Itu I sentence gitu ya. Dan biasanya hal-hal yang tricky juga kalau kita minta maaf itu adalah ketika kita nggak tahu nih apa yang mau diomongin lagi setelah minta maaf itu. Jadi malah tiba-tiba eh, ya soalnya aku kayak gini karena kamu kayak gini sih. Kalau coba kamu kalau nggak giniin aku juga nggak bakal marah sama kamu gitu kan. Jadi kayak ada part yang blaming others gitu. Walaupun misalnya di interaksi manapun pasti kita buat itu apa ya taking each others gitu ya. Jadi tetap ada interaksi yang berkesinambungan gitu ya dan nggak menutup kemungkinan juga dua pihak itu nggak ada yang benar nggak ada yang salah-salah banget gitu. Jadi fokus ke apa yang sudah jadi tanggung jawab kita, yang membuat kita tidak nyaman dan yang bagi kita tidak menyenangkan untuk dilakukan kembali. Terus juga menggunakan I sentence dan fokus ke diri sendiri gitu. Fokus ke apa yang jadi responsibility kita. Jangan terus fokus ke kesalahan orang lain gitu. Jangan fokus ke, aduh gimana ya ngomonginnya. Nah, kalau teman-teman masih kepikiran seperti itu, berarti belum fokus nih dengan tadi apa yang kita butuhkan gitu ya untuk meminta maaf. Terus habis itu over amends. Over amends itu apa? Over amends itu adalah ketika kita menawarkan eh, perilaku improvement gitu ya, yang bisa kita berikan ke orang yang tadi yang membuat kita merasa bersalah dan mungkin memang sudah kita sakiti gitu ya. Jadi over amends tuh misalnya seperti aku nggak bakal seperti ini lagi, aku akan berkomunikasi dengan lebih baik lagi gitu. Atau misalnya maaf ya tadi aku ngomongnya terlalu keras gitu. Jadi eh, lain kali aku nggak akan seperti ini lagi. Maaf tadi aku kebawa emosi. Jadi aku nggak akan ulang itu lagi gitu. Atau ya maaf aku melakukan hal itu ya namanya juga manusia gitu ya. Tapi janji aku akan berusaha untuk secara sadar tidak meninggikan suaraku lagi atau tidak membuat kita kesal gitu ketika berinteraksi. Kemudian yang terakhir describe your hopes gitu ya. Jadi deskripsikan harapanmu
tentang masa depan hubungan kalian gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau apa di keluarga mungkin akan lebih rumit ya karena kita kan udah jelas ya hubungannya ya. Dan ya harapannya kita bisa lebih sering terbuka ya, bisa lebih hangat interaksinya ya, Ma, atau ya Kak gitu ya, maafin aku ya kayak gitu. Tapi yang terakhir ini juga kita harus menyadari bahwa terserah orang yang memberi maaf gitu ya. Misalnya kalau keluarga kan itu sudah taken for granted ya biasanya. Kalau misalnya kita sama teman atau sama pasangan yang belum diresmikan gitu, belum sampai menikah, nah itu kan ada kemungkinan untuk cut off gitu. Misalnya ada masalah yang sangat besar gitu. Dan itu sangat bergantung pada pilihan dua orang gitu. Misalnya kita melakukan salah, kita juga harus memahami nih walaupun sudah meminta maaf, eh, masih dalam kontrol orangnya loh, orang yang kita sakiti itu untuk menerima maaf atau tidak, untuk melanjutkan hubungan atau tidak. Yang penting yang bisa kita kontrol adalah respon kita terhadap mereka dan mindset kita gitu ya bahwa oh ternyata uh, ini ya tetap mereka yang memiliki keputusan untuk melanjutkan hubungan atau memperbaiki hubungan. Wah, ternyata banyak banget ya cara atau hal-hal yang perlu dilakukan untuk meminta maaf, mulai dari kita menyadari dulu apa mau kita, lalu juga kita juga harus menyusun kata-kata yang baik dan fokus kepada diri kita sendiri dan dengan apa yang kita inginkan. Don't blame the others gitu. Kita fokus ke apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita dan juga kita bisa mengkomunikasikan harapan kita untuk ke depannya, walaupun itu juga kembali lagi kepada orang yang akan memberi maaf. Oke, ternyata banyak banget ya caranya. Dan semoga teman-teman Soulmate LYS yang mendengarkan ini bisa mulai menerapkan caranya satu persatu dengan baik. Amin. Nah, mungkin kita akan ke pertanyaan selanjutnya yaitu, tunggu sebentar. Hmm, kita akan membahas tentang kata-kata yang dapat digunakan dan tidak boleh digunakan nih ketika ingin meminta maaf. Karena biasanya eh, orang kadang-kadang kita itu nggak aware ya dengan kata-kata yang kita pilih gitu kan. Mungkin menurut kita kata-kata ini baik gitu, tapi ternyata kata-kata yang kita pakai malah jadinya memperburuk keadaan gitu. Karena kita nggak aware kalau ternyata kata-kata itu tuh nggak terlalu oke nih untuk dipakai kalau kita meminta maaf. Nah, kira-kira kalau menurut Kasita, apa ya kata-kata yang boleh digunakan dan kata-kata yang sebaiknya dihindari ketika kita ingin meminta maaf pada orang lain? Oke, tadi sudah sempat aku singgung ya. Kita bisa menggunakan kata atau kalimat I sentence gitu ya untuk Mm. meminta maaf. Di situ kenapa I sentence? Karena I sentence itu membatasi kita untuk ngomong dari sudut pandang orang lain gitu atau bukan sudut pandang orang lain cuma kayak perkiraan kita nih tentang orang itu gitu. Jadi kalau I sentence kan tadi kayak aku minta maaf ya, aku hari ini berperilaku nggak baik sama kamu. Aku janji akan memperbaiki dan lebih aware lagi ketika kita ngomongin hal ini. Oh, maaf ya, aku tadi nggak bisa eh, berinteraksi dengan baik atau ngomong hal-hal yang baik dengan kamu kayak gitu. Aku berharap kita bisa memperbaiki hubungan ini gitu. Atau aku berharap kita bisa we can do better kayak gitu. Jadi yang bisa digunakan oleh teman-teman tuh I sentence. Dan di sini kalau teman-teman perhatikan I sentence itu fokus ke aku gitu ya, kalimat aku. Kenapa aku? Itu supaya melatih awareness kita nih. Biasanya kalau kita berinteraksi sama orang kan itu tadi yang aku udah sempat singgung juga ya. Contoh yang jelek itu kan kayak misalnya aku kan kayak gini karena kamu tadi nggak mau dengerin aku juga awalnya. Aku kan tadi udah bilang nih, aku aku capek belum bisa ngomong. Tapi kamu maksain, kamu selalu kayak gitu. Kamu nggak mau dengerin aku. Itu kan biasanya tuh nah. Jadi subjeknya kan kamu kayak gitu. Dan kadang itu kan nggak benar ya sebenarnya. Kadang karena kita ngejudge duluan gitu ya. Padahal mungkin aja eh, orang
orang yang kita ajak komunikasi, kita ajak interaksi itu juga kadang nggak aware gitu kalau misalnya memang belum siap untuk ngomongin hal-hal tertentu atau berada dalam situasi tertentu. Nah, untuk em, membatasi hal itu terjadi, kita bisa pakai I sentence. Di situ kita juga melatih awareness kita tentang perasaan kita sendiri gitu dan minimalisir judgment kita ke orang lain. Oke. Jadi ternyata I statement itu berguna sekali ya. Seperti kita dapat lebih aware pada diri kita sendiri dan juga mengurangi judgement kita ke orang lain. Jadi orang lain juga tidak akan merasa tidak nyaman lagi gitu ketika kita fokus pada apa yang kita inginkan dan fokus pada pertanggungjawaban kita gitu. Oke, sebetulnya podcast untuk pertanyaan pada podcast hari ini sudah selesai nih, Kak Sita. Jadi, mungkin untuk sebagai penutup, Kak Sita bisa memberikan closing statement atau mungkin pesan untuk Soulmate LYS, untuk para pengikut Love Yourself Indonesia yang sedang struggling nih untuk meminta maaf kepada orang lain gitu. Oke, mungkin yang kalau dari aku, sometimes forgiveness is only one little step away gitu ya. Jadi teman-teman semangat dan jangan lupa bahwa hal-hal kecil itu mengarah ke hal besar gitu ya. Siapa tahu dengan meminta maaf teman-teman bisa memperbaiki hubungan, bisa memiliki kualitas hubungan yang lebih baik lagi dengan orang-orang yang biasanya mungkin bisa triggering something ke teman-teman gitu ya. Jadi itu tadi ya, uh, do little step to get something bigger gitu. Kemudian ini aku juga pinjam kalimat dari Marianne Williamson, beliau seorang author. The practice of forgiveness is our most important contribution to the healing of the world. Jadi meminta maaf itu bisa jadi sesuatu yang menyembuhkan gitu ya, baik untuk diri sendiri maupun orang lain di sekitar. Dari aku. Wah, terima kasih Kak Sita atas closing statement-nya. Jadi memang meminta maaf itu terlihat seperti sesuatu yang kecil, tapi ternyata bisa berdampak sangat positif ya untuk orang yang mendengarkannya, untuk diri kita sendiri, dan juga untuk hubungan ke depannya gitu. Oke, sekian untuk podcast Love Yourself Indonesia pada hari ini. Semoga Soulmate LYS dapat mendapatkan makna positif dari podcast yang didengarkan pada hari ini. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman di podcast berikutnya. Dadah.